Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim, orang yang beriman, insya Allah orang yang bertakwa, kita tidak perlu khawatir dengan rizki kita, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rizki kepada setiap makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwa Razzaq." Sesungguhnya dialah Allah yang Maha memberikan rizki. Bahkan hewan atau binatang melata pun sudah Allah jamin rizkinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha." Dan tidaklah dari binatang atau hewan yang melata kecuali Allah sudah menjamin rizkinya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa rezeki itu ada yang harus kita jemput dan ada rezeki yang mendatangi kita ya secara otomatis mendatangi kita. Seperti apa rezeki yang datang kepada kita? Ya, seperti misalkan tetangga datang mengetuk pintu, kemudian tetangga memberikan sesuatu berupa makanan atau apapun itu. Nah, itu salah satu di antara rezeki yang mendatangi kita. Nah, rezeki yang kita jemput adalah ya kita harus bekerja, kita mengeluarkan tenaga, ya, waktu, pikiran, dan yang lainnya. Nah, itu salah satu rezeki yang harus kita jemput. Kita tahu atau kita bisa lihat binatang atau hewan cicak ya, dia kan nempel di tembok, tapi makanannya sebagian besar adalah yang terbang. Nah, bagaimana Allah sudah menjamin rezeki cicak? Tahu-tahu makanannya datang ke dekat cicak, akhirnya cicak bisa memakan makanannya. Nah, itulah Allah sudah jamin rezekinya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah kita mendengar ada seseorang yang menyatakan bahwa seperti ini pernyataannya. Buktinya orang yang gak sholat bisa kaya, sedangkan orang yang sholat dia miskin. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita pernah dengar ya pernyataan seperti ini. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Baik, kita tahu bahwa sholat itu adalah kewajiban. Bentuk dari apa? Bentuk implementasi kita bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia untuk beribadah, yaitu diantaranya adalah sholat dan amalan-amalan yang lainnya. Jadi, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernyataan yang tadi itu tidak bisa dijadikan sebagai rumus atau landasan yang kuat ya, bahwa orang mau kaya itu harus dengan sholat. Nah, itu salah. Karena apa? Pernyataan itu pun bisa kita balik ya. Misalkan seperti ini. Loh, buktinya orang yang rajin sholat itu ternyata dia kaya raya loh. Dia bisa pergi haji berulang-ulang kali, umroh berulang-ulang kali, hidupnya bahagia, senang ya, penuh dengan kenikmatan. Dan ternyata orang yang tidak rajin sholat, orang yang tidak sholat, mereka kehidupannya terpuruk, jatuh miskin, ya, kelaparan dan sebagainya. Nah, jadi pernyataan itu tidak bisa menjadikan atau tidak bisa dijadikan rumus atau landasan, ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat itu adalah amalan yang pertama yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kewajiban, tidak ada hubungannya, ya. Orang kalau mau kaya harus dengan rajin sholat, itu tidak ada hubungannya. Nah, boleh jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk dari alasan ya. Alasan dirinya agar dia tidak melakukan sholat ya, sehingga keluar pernyataan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau memang itu bisa dijadikan landasan ya, oke, kita lihat teman-teman kita yang mereka non-muslim, dari Kristen, Buddha, Hindu, atau yang lainnya, jangankan mereka sholat, percaya sama Allah aja mereka enggak. Tetapi kita lihat kehidupan mereka kaya raya, senang, ya, penuh dengan bergelimang harta, ya, itu didapatkan bukan dengan sholat, mereka didapatkan dengan bekerja. Jadi ya kalau mau kaya ya kita harus kerja.
Adapun kalau misalkan kita kaya, kemudian kita menjaga sholat kita, maka kekayaan kita, harta yang kita punya, itu berkah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, orang lain, dan nanti di akhirat. Jadi seperti itu ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sepakat bahwa pernyataan orang tidak sholat bisa kaya, sedangkan orang yang sholat malah jatuh miskin. Nah, itu bukan pernyataan yang benar. Itu adalah tipu daya iblis laknatullah. Dan boleh jadi tadi dia hanya beralasan agar dia tidak melaksanakan sholat. Nah, baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita manusia yang istiqomah dalam menjalankan kewajibannya, yaitu berupa sholat dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Dan Allah jaga hidayah kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga Allah kumpulkan nanti kita bersama orang-orang yang kita cintai, saudara-saudara kita, teman-teman kita, kaum muslimin, dan tentu kita berharap kita ingin bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.